Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Medio Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram dan TikTok @medio by KG Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kisah kali ini menceritakan seorang Sasha Wronski, ahli musik yang menginginkan biola Stradivarius dari pengamen jalanan. Di depan apotek St. George, London, yang terletak di sebuah jalan kecil di pusat kota, ada seorang pengamen tua. Pada waktu itu boleh hampir dikatakan belum ada musik di radio-radio, sehingga orang akan senang sekali bila ia lewat di jalan itu. Sambil berjalan, mereka pun dapat menikmati musik. Demikianlah setiap siang, para karyawan kantor, pedagang kelontong, hingga wanita singgah di tempat si tua memainkan biolanya. Mereka meletakkan uang sen ke dalam topinya di atas kursi lipat yang ada di sampingnya. Si tua itu dengan ramah dan rasa terima kasih menganggukkan kepalanya yang sudah dipenuhi uban itu. Ia mengenakan mantel panjang berwarna hitam dengan dasi yang terikat rapi pada kerah bajunya. Wajahnya yang jenaka selalu tercukur rapih dengan sedikit bedak di sekitar dagunya. Sedikit pun ia tidak tampak sebagai seorang pengamen miskin yang mengharapkan sedekah. Seakan-akan ia hanyalah pemain biola yang ingin mempertunjukkan kemampuannya dan ingin sekedar menyemarakan kota suram yang penuh pabrik itu. Pemilik apotek St. George menikmati lagu-lagu yang dibawakan si tua dengan samar-samar melalui jendela toko, lalu memutuskan untuk menghampirinya. Keren banget main biolanya. Lagunya kedengeran sampai toko saya. Perkenalkan, saya pemilik toko di sini. Saya suka sekali kalau kamu di sini dan meramaikan jalan ini. Hari saya seperti ada yang kurang kalau tidak mendengarkan alunan biolamu. Halo, salam kenal. Terima kasih banyak ya. Si pengamen merasa gembira dan menyambut dengan tangan terbuka ketika pemilik apotek menyatakan keinginannya untuk berkenalan. Belum selesai, ia larut dalam kegembiraannya. Datang lagi berita gembira lain dari tim bala keselamatan yang mengatakan, selama seminggu penuh, Bapak boleh makan siang di dapur umum. Serius? Wah, terima kasih banyak. Bolehkah saya menitipkan biola, topi, dan kursi lipatnya di apotek Anda? Oh, nggak apa-apa dong. Silakan. Si apoteker merasa gembira bila ia dapat berbuat sesuatu untuk sahabatnya ini. Sehingga dengan senang hati, ia mau menyimpankan peralatannya selama ia makan siang. Pada suatu hari, datanglah seorang pria bersama wanita ke apotek itu. Sang laki-laki rapi, bersikap seperti orang baik-baik, tapi terlihat sangat gugup. Halo mbak, boleh saya minta obat penenang dan segelas air? Kawan wanitanya cantik, tapi ia tampak khawatir akan keadaan laki-laki itu. Waktu laki-laki ini minum obat, Kok alat itu ada di sini? Kebetulan itu punya pengamen yang suka main biola di depan apotek saya. Keren sekali permainannya. Alunan lagunya juga enak banget. biola itu dipegangnya, dan tentu saja tak ada alasan bagi si pemilik apotek ini untuk mencegahnya. Sekali gesekan sudah cukup untuk menilai bahwa orang asing itu terampil. Wah, permainan Anda tak kalah keren. Pemilik apotek menyaksikan bagaimana wanita dan laki-laki itu saling berpandangan dengan terkejut setelah mendengarkan suara biola itu. Cepat-cepat, ia membuka rompi serta topinya dan membenarkan letak biola di dagunya dan mulai memainkannya. Ia bermain double string dengan penuh gaya seni.
Wajahnya memperlihatkan keseriusan. Setelah si laki-laki mengakhiri permainannya, ia melemparkan pandangan ke arah sang wanita. Keduanya melihat ke dalam badan biola dan mendekap biola tersebut. Di mana pemilik biola ini? Dia ada di bala keselamatan, Pak. Dia sedang makan siang gratis di sana. Saya harus memiliki biola ini. Orang itu harus mau menjualnya kepada saya. Dia pasti nggak tahu betapa berharganya biola ini. Kalau tahu, mana mau dia ngamen? Bagaimana mungkin? Sebuah Stradivarius Cremonensis tua, bahkan suaranya lebih bagus dan lebih bersih daripada biola saya. Saya berencana ingin membelinya. Menurutmu gimana? Apakah mungkin dia mau menjual biolanya kepada saya? Saya bahkan bersedia membayar berapapun yang dia minta. Hati-hati Sasha, kalau dia tahu identitasmu yang sebenarnya, bisa jadi tuntutannya nggak kira-kira. Wanita itu pun menjelaskan pada orang-orang di sana siapa sebenarnya yang sudah mempersembahkan konser gratis itu. Dialah Sasha Wronski. Besok malam, dia akan bermain di hadapan Duke of Wellington. Sebelum wanita itu meneruskan ceritanya, laki-laki itu menyuruh diam. Dia tampaknya sudah menemukan ide bagaimana agar penjualan itu dapat berhasil. Gimana kalau Anda yang lebih dulu membeli biola ini dari pengamen itu? Nggak usah sebut nama saya. Bilang aja kalau Anda adalah seorang penggemar musik yang mau membeli biolanya. Saya nggak akan nipu. Biola itu akan saya bayar dengan harga fantastis. Saya bukanlah orang yang suka merugikan kawan yang miskin. Saya harap Anda percaya kepada saya atau... Berapa sih emang penawaran kamu? Si laki-laki ahli musik berpikir sejenak. Dia ambil lagi biola itu dan ditimang-timangnya, seakan ingin menyesuaikan berat dengan harganya. Sampai 250 pound sterling. Hah? Sebanyak itu? Iya dong, sampai 260 pound sterling juga boleh. Yang penting penjualan ini jangan sampai gagal. Nantinya Anda akan saya beri komisi lah 10% dari penjualan ini. Tentu saja saya tidak bisa. Kamu kira saya ini apa? Saya seorang apoteker, bukan pedagang barang antik. Saya rasa ini bukan hal yang dapat menyinggung harga diri. Anda itu kan cuma jadi perantara aja dalam pembelian biola ini. Bantulah suami saya. Dia itu selalu beruntung dan selalu mendapat apa yang diinginkannya. Selain itu, Anda juga bisa menolong teman yang pastinya sangat membutuhkan uang, kan? Pemilik apotek ternyata setuju. Ia berjanji akan melakukannya dengan semaksimal mungkin demi memperoleh biola tersebut dari orang tua itu. Kemudian mereka pun pergi. Sampai di pintu, si ahli musik masih melemparkan pandangannya pada biola yang berharga itu. Pemilik apotek pun menunggu kembalinya pengamen itu. Ia
hati-hati, ia membeberkan uang kertas itu di mukanya dan menghitungnya. Saya sarankan mending uang sebanyak itu Bapak taruh ke bank. Bahaya Pak bawa uang kemana-mana sebanyak itu. Rekening koran di bank? Apa Anda yakin mereka mau memberikannya kepada saya? Hahaha. Dengan uang, orang dapat memperoleh semuanya Pak. Pemilik apotek mengantar kepergian orang tua itu untuk terakhir kalinya. Ia mengambil dan mengusap-usap biolanya seperti tak akan bertemu lagi selamanya dengan kawan tercinta. Setelah itu, ia pun meletakkannya kembali dengan sedih dan meninggalkan apotek itu. Pemilik apotek menyimpan biola berharga itu dalam lemari besi dan meletakkan kwitansinya sambil menunggu diambil si ahli musik yang demikian keras keinginannya untuk memiliki biola itu. Pemilik apotek itu menunggu berhari-hari. Kok laki-laki ahli musik itu nggak muncul-muncul ya? Ini udah berapa hari loh? Setelah lama menunggu, ia pun lekas melaporkan kejadian ini ke polisi. Maaf, saya tidak bisa menemukan laki-laki yang Anda maksud. Pencarian oleh polisi ternyata sia-sia saja. Biola itu ternyata hanya sebuah biola murahan. Tidak ada konser untuk Duke of Wellington. Tidak ada bank yang memberikan rekening koran atas nama Angelino Sky yang miskin. Dan bala keselamatan tak pernah mengundang seorang pengamen bernama demikian. Ah sialan, biola sialan, rugi bandar. Penipuan semacam ini selanjutnya menjalar di seluruh Inggris. Para pelaku sering muncul di wilayah bagian selatan. Mereka juga muncul di pantai utara dan kemudian ke Perancis. Yang mengejutkan, mereka selalu lepas dari incaran dan tak pernah meninggalkan jejak, sehingga pencarian selalu terlambat. Beberapa lama kemudian, orang menduga bahwa para penipu ini dibackingi oleh badut musik Romeo Plump dan Julia. Tetapi, grup ini sudah lama tidak mengadakan pertunjukan lagi. Dan kini, sudah dilupakan orang. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.